Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan saya, Bu Endah, di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa, dengan harapan pembelajaran kita berjalan dengan lancar, manfaat, dan kita semua diberikan kesehatan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian sejarah. Lah, di minggu kali ini kita akan belajar tentang cara berpikir diakronik kronologis. Coba deh perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi sekitar proklamasi. Peristiwa yang digambarkan terjadi secara berurutan ya anak-anak, sesuai dengan kronologis waktu terjadinya. Nah, untuk bisa memahami peristiwa secara berurutan, kita bisa menggunakan cara berpikir diakroni. Kalian sudah melihat beberapa gambar mengenai peristiwa proklamasi. Ternyata, untuk mencapai kemerdekaan, ada beberapa proses yang harus dilalui. Nah, berarti untuk mengetahui bagaimana proses kemerdekaan Indonesia, kita harus mengetahui peristiwa yang terjadi sebelumnya. Jadi, untuk memudahkan kita untuk memahami peristiwa secara berurutan, kita bisa menggunakan cara berpikir diakronik. Diakronik berasal dari bahasa Yunani, yakni dia dan kronos. Dia artinya melintas dan kronos artinya perjalanan waktu. Jadi bisa disimpulkan diakronik adalah sesuatu yang melintas, melalui atau melampaui dalam batas waktu. Model diakronik ini adalah cara berpikir yang lebih mengutamakan dimensi waktu dengan sedikit memperhatikan keluasan ruang. Diakronik digunakan dalam ilmu sejarah agar pembahasan tentang suatu peristiwa dari waktu ke waktu menjadi tujuan utama sejarah. Sehingga bisa dikatakan bahwa cara berpikir diakronik adalah cara berpikir yang memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang. Nah, saat ini kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan berpikir diakronik. Lah, dalam pelajaran sejarah, cara berpikir diakronik memiliki kaitannya dengan konsep kronologis. Kalian tahu kan apa yang dimaksud dengan kronologi? Nah, kronologi berasal dari bahasa Yunani, yakni kronos yang artinya waktu, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, konsep kronologi adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah sesuai waktu terjadinya peristiwa dari awal hingga akhir. Ada 3 ciri berpikir diakronik. Ciri yang pertama yaitu memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. Yang dimaksud adalah sejarah akan membicarakan suatu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu dan waktu A ke waktu B, sehingga fokusnya pada waktu atau periode sejarah tersebut berlangsung. Ciri yang kedua yaitu fokus pada urutan waktu. Sejarah akan diceritakan secara kronologis agar bisa diperoleh gambaran kejadian atau peristiwa utuh. Kemudian, agar dapat diketahui juga apa yang menjadi sebab dan akibat peristiwa sejarah itu bisa terjadi.
karena sejarah bercerita tentang rangkaian peristiwa yang terjadi secara berkesinambungan. Contoh, misalnya proklamasi kemerdekaan sejarah akan bercerita mengenai peristiwa ini secara runtut. Dari peristiwa kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 sampai Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehingga kita dapat mengetahui sebab dan akibat peristiwa proklamasi bisa terjadi. Ciri yang ketiga dari cara berpikir diakronik yaitu bersifat vertikal, maksudnya cara berpikir yang melihat sejarah dalam rentang waktu sehingga dapat diamati perubahan sejarah dari masa ke masa. Contoh, misalnya menyelidiki sejarah Indonesia dari adanya prasasti di Kutai sampai kini. Dari penyelidikan itu, kita bisa membandingkan kehidupan Indonesia dari masa ke masa. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video minggu depan di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan COVID-19. Sekian dari Bu Endah. Cintai diri kalian dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.